Faza pun keluar dengan wajah cemberut, sementara Faris hanya tersenyum melihat kepergian Faza. Setelah mandi, Faza baru saja memakai handuk dan mengeringkan badannya dengan handuk tersebut. Lalu salah satu keluarga Faris berteriak di balik pintu sambil mengetuk pintu dengan keras. Faza, cepat, aku juga mau mandi. Dengan cepat Faza keluar dan kembali masuk ke kamarnya. Melihat Faza belum memakai baju, Faris berkata, "Loh, kenapa kamu masih memakai handuk? Kenapa tidak memakai bajumu di kamar mandi?" Faza terdiam sejenak lalu berkata, "Aku tidak bisa memakai baju di kamar mandi karena orang-orang memintaku cepat-cepat. Sekarang, keluarlah." Faris kembali menggoda Faza. "Aku tidak bisa keluar." Faza mengerutkan keningnya. "Memangnya kenapa?" Faris merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil melihat Faza. "Karena kalau aku keluar, orang-orang terus menggodaku." Faza menatap Faris tajam. "Oh iya? Lalu sampai kapan kamu akan terus berada di kamar?" Faris lagi-lagi menggoda Faza. "Setelah kamu memakai baju." Tanpa pikir panjang, Faza langsung berlari mendekati Faris dan memukulnya menggunakan bantal secara bertubi-tubi. "Aku bilang keluar, keluar. Untuk apa menungguku memakai baju? Kamu pikir kamu ini siapa?" Faris yang berusaha menangkis setiap pukulan Faza berkata, "Faza, berhenti. Kalau kamu tidak mau berhenti, aku akan menarik handukmu." Dengan cepat Faza menghentikan aksinya, lalu melotot pada Faris dengan kesal. Faris kemudian tersenyum lalu bangun. "Iya, iya. Baiklah, sekarang aku akan keluar." Sebelum keluar dari pintu, Faris kembali berkata, "Oh ya, saat memakai baju, sebaiknya kamu pastikan tidak ada mata mengintip di lubang-lubang kecil itu." Faza pun melihat ke beberapa lubang kecil yang terdapat pada dinding kamar Faris yang hanya terbuat dari papan. Hal itu membuat Faza semakin khawatir. Faris kemudian tersenyum lalu keluar. Setelah memakai baju, Faza membantu keluarga Faris yang saat itu sedang merapikan semua barang-barang yang dipakai untuk acara pernikahan mereka. Tidak lama ibu Faza dan adiknya Firda datang untuk membantu mereka beres-beres. Ada pula beberapa ibu-ibu yang memasak untuk sarapan mereka. Sementara bapak-bapak termasuk Faris membuka tenda yang berdiri tepat di depan rumah Faris dan paman Faza. Ada pula yang menyusun kursi
putri sulungnya itu. Sayang, ijazah tidak selamanya hanya digunakan untuk mencari pekerjaan. Ilmu yang kamu dapatkan bisa sangat bermanfaat dalam kehidupanmu sehari-hari. Ibu hanya ingin memberi yang terbaik untuk kalian. Tolong jangan buat ibu putus asa. Ibu yakin, menyekolahkan kalian tinggi-tinggi tidak akan sia-sia. Mendengar perkataan Faris, lalu dia berkata, "Aku tidak bisa tidur. Aku sangat heran denganmu. Bagaimana kamu bisa tidur selelap itu, sementara nyamuk tidak bisa membuat kita tidur dengan tenang?" Masih memeluk gulingnya, Faris berkata, "Pejamkan matamu dan jangan pikirkan apapun. Lama-lama kamu akan tidur. Masalah nyamuk itu mudah. Setelah sebulan kamu beradaptasi dengan mereka, kamu juga akan terbiasa." Faza mengerutkan keningnya. "Terbiasa digigit nyamuk maksudmu?" Faris memejamkan mata dan mengangguk. "Iya, lama-lama gigitan nyamuk itu tidak akan terasa padamu." Faza semakin tidak mengerti. "Apakah kamu tahu, rumah sakit di kota selalu ada orang sakit karena gigitan nyamuk, yaitu DB. Dan..." Sebelum Faza melanjutkan perkataannya, Faris berkata, "Itu orang di kota. Lihat saja kami di desa. Walaupun selalu digigit nyamuk, kami sehat-sehat saja. Karena orang di desa sudah terbiasa dengan itu. Makanya aku bilang, lama-lama juga kamu akan terbiasa."
Faza kembali berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tapi untuk sementara, tidak adakah yang bisa kamu lakukan untuk mengusir nyamuk-nyamuk ini? Cukup tadi malam saja aku tidak bisa tidur karena mereka." Faris kemudian bangun dan mengambil sebuah lotion anti nyamuk. Setelah itu, Faris mendekati Faza. "Ulurkan tanganmu." Faza menatap Faris. "Untuk apa?" Faris duduk di samping Faza. "Agar nyamuk itu tidak menggigitmu, kamu harus memakai ini." Faza berkata, "Jadi karena ini, nyamuk-nyamuk itu tidak menggigitmu." Faris meraih tangan Faza dan mengoleskan lotion anti nyamuk. Dan Faza hanya diam saja ketika Faris melakukan itu. "Bukan, aku tidak pernah memakai ini sebelumnya. Aku memakai ini karena aku takut digigit olehmu." Faza melotot pada Faris. Faris menatapnya lalu kembali berkata, "Tidak, sebenarnya aku membeli lotion anti nyamuk ini tadi karena aku tahu semalam kamu tidak bisa tidur karena digigit nyamuk. Kalau aku sih sudah terbiasa dengan nyamuk-nyamuk di sini."